Halo para jagoan finansial, selamat datang kembali di channel @jago kelola uang. Hari ini kita akan membahas topik yang super penting, super relevan, dan bisa mengubah masa depan finansial Anda di era yang paling revolusioner dalam sejarah umat manusia, yaitu era AI. Di era AI ini, pertanyaannya bukan lagi apakah pekerjaan saya akan digantikan AI. Oh, itu pertanyaan lama. Pertanyaan yang lebih tepat sekarang adalah apakah saya akan menjadi orang yang memanfaatkan AI atau justru yang digantikan oleh orang yang memanfaatkan AI? Ancaman atau peluang? 3 keahlian paling dicari di era AI yang bikin uang kejar kamu. Saya tahu, banyak dari kita mungkin merasa takut, khawatir, cemas. Berita tentang AI yang makin canggih bisa bikin kita berpikir, waduh, masa depan saya gimana nih? Tapi, bagi Anda yang paham, bagi Anda yang mau membuka pikiran, era ini adalah peluang terbesar untuk naik level secara finansial. Untuk mencapai kemerdekaan finansial yang Anda impikan jauh lebih cepat dari yang Anda kira. Bayangkan saja begini, AI itu seperti kalkulator. Dulu di zaman sebelum kalkulator, orang yang bisa menghitung cepat secara manual mungkin dianggap jenius. Tapi begitu kalkulator muncul, orang yang bisa pakai kalkulator pasti jauh lebih produktif, jauh lebih efisien, dan jauh lebih berharga daripada yang masih hitung manual. Sekarang, di era AI, orang yang bisa leverage AI, yang bisa memanfaatkan AI secara maksimal, akan puluhan bahkan ratusan kali lebih produktif dan berharga daripada yang tidak. Mereka akan jadi jagoan baru, bintang baru di industri manapun. Nah, hari ini, saya akan bocorkan 3 keahlian yang justru makin dicari, makin langka, dan otomatis makin mahal harganya di era AI ini. Keahlian yang akan membuat Anda tidak bisa digantikan, dan justru membuat AI bekerja untuk Anda. Siap? Let's go! Keahlian 1. AI Prompt Engineering and Strategic Thinking. Oke, keahlian pertama ini adalah fondasi. Ini adalah skill yang membedakan pemain biasa dengan pemain bintang. Semua orang bisa pakai AI. Semua orang bisa buka ChatGPT, Midjourney, atau tool AI lainnya. Tapi, hanya segelintir orang yang bisa menyuruh AI dengan benar. Ini bukan sekedar ngetik pertanyaan asal-asalan ya. Ini adalah seni berkomunikasi dengan mesin untuk mendapatkan output terbaik. Output yang sesuai dengan tujuan Anda. Dan ini teman-teman membutuhkan yang namanya strategic thinking. Anda harus tahu apa tujuan Anda, siapa audiens Anda, dan bagaimana AI bisa membantu Anda mencapainya. Coba kita lihat perbedaannya. Prompt buruk, buatin saya artikel. Apa yang AI hasilkan? Artikel generik, biasa-biasa saja, tidak ada nilai tambahnya. Tapi prompt brilian. Anda adalah seorang content marketing spesialis dengan 15 tahun pengalaman. Tulis sebuah artikel blog yang persuasif, sekitar 800 kata, untuk audiens startup di Indonesia tentang 5 kesalahan finansial di tahun pertama bisnis. Gunakan tone yang friendly tapi autoritatif. Sertakan data dari Bank Indonesia tahun 2023 dan akhiri dengan strong call to action. Lihat perbedaannya. Yang kedua itu memberikan konteks, memberikan peran kepada AI, menentukan format, memberikan detail spesifik, dan bahkan menentukan gaya bahasa. Ini seperti Anda berbicara dengan seorang pakar di bidangnya, bukan sekedar perintah robot. Orang yang bisa melakukan ini, yang bisa menyusun prompt yang brilian seperti itu, akan menghasilkan kualitas kerja yang selangit dibandingkan yang tidak. Mereka bisa menghasilkan ide-ide brilian, konten berkualitas tinggi, analisis mendalam, atau bahkan kode program yang kompleks, hanya dengan beberapa perintah yang tepat. Perusahaan-perusahaan besar, startup-startup inovatif, mereka semua butuh joki AI seperti ini. Dan saya berani bilang, joki AI yang handal dibayar sangat-sangat mahal. Mereka tidak lagi menjual waktu, mereka menjual kecerdasan dan kemampuan mereka mengarahkan kecerdasan buatan. Sebagai latihan untuk Anda hari ini, coba minta AI untuk menjadi mentor bisnis pribadi Anda. Beri dia konteks tentang bisnis yang sedang Anda jalankan atau yang ingin Anda mulai. Lalu minta dia untuk memberikan strategi dan rencana aksi untuk 3 bulan ke depan. Lihat seberapa detail dan seberapa relevan output yang Anda dapatkan. Anda akan terkejut. Keahlian 2.
Human-centric skills, the empathy edge. Nah, skill kedua ini justru kebalikannya. Ini adalah keahlian yang secara fundamental manusiawi yang tidak bisa direplikasi oleh AI. Seberapa canggih pun AI, yaitu dingin, datar, dan tidak punya jiwa. Disinilah nilai Anda sebagai manusia menjadi tak tergantikan dan justru melonjak tinggi. Mari kita bedah 3 poin penting dalam human-centric skills ini. 1. Emotional intelligence atau EQ dan empathy. AI bisa menganalisis data penjualan, tren pasar, atau bahkan sentimen pelanggan dari teks. Tapi, AI tidak bisa merasakan perasaan klien yang sedang frustrasi dan membutuhkan solusi personal. AI tidak bisa memimpin tim dengan motivasi, inspirasi, dan pemahaman akan dinamika antar individu. Kemampuan Anda untuk berhubungan, memahami emosi orang lain, membangun trust, dan menciptakan koneksi yang tulus, itu adalah superpower baru di era AI. Ini adalah lem yang merekatkan tim, yang membangun loyalitas pelanggan, dan yang mendorong inovasi sejati. 2. Creative problem solving dan critical thinking. AI bisa memberikan Anda ribuan opsi solusi dalam hitungan detik. Tapi, manusia yang paling berharga adalah yang bisa memutuskan opsi mana yang paling brilian, yang paling inovatif, yang paling etis berdasarkan nilai-nilai, intuisi, dan konteks yang unik yang hanya bisa dipahami oleh manusia. Kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang tidak terduga, untuk menyatukan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan menjadi solusi yang revolusioner, itulah yang dicari. Kita bukan sekedar eksekutor, kita adalah arsitek solusi. 3. Storytelling dan personal branding. AI bisa membuat konten yang informatif, menarik secara teknis, tapi AI tidak punya personal brand. Ia tidak punya pengalaman hidup, tidak punya perjalanan unik, tidak punya passion yang membara yang bisa Anda rasakan. Orang membeli dari orang yang mereka kenal, suka, dan percayai. Keahlian Anda bercerita, membangun narasi yang menyentuh jiwa, dan terhubung secara emosional dengan audiens Anda, itu adalah magnet uang yang sesungguhnya. Personal branding adalah cara Anda menunjukkan siapa Anda, bukan hanya apa yang bisa Anda lakukan. Dan itu AI tidak bisa tiru. Ingat pepatah ini. AI has intelligence, you have soul. Dan di era ini, jiwa itulah yang akan membedakan Anda. Keahlian 3. Leveraging AI for content and system building. Oke, sekarang kita masuk ke skill ketiga yang merupakan gabungan brilian dari kedua skill sebelumnya. Ini adalah bagaimana Anda menggunakan AI sebagai co-pilot untuk membangun aset digital dan sistem yang menghasilkan uang untuk Anda 24 jam, bahkan saat Anda tidur. Yang pertama, content leverage. Dengan penguasaan AI prompt engineering yang kita bahas tadi, Anda bisa mengubah diri Anda dari seorang content creator biasa menjadi seorang content strategist dan amplifier yang luar biasa. Anda bisa memerintahkan AI untuk membuat 50 ide konten yang relevan dalam waktu kurang dari 10 menit, menulis skrip video viral worthy untuk YouTube atau TikTok, menyusun thread Twitter yang engaging dan menarik perhatian, merancang email newsletter yang bukan hanya dibaca, tapi juga menghasilkan konversi. Anda tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam untuk brainstorming atau menulis dari nol. AI yang akan mengeksekusi sebagian besar pekerjaan, dan Anda yang memimpin, yang menyempurnakan, dan yang memastikan strategi di baliknya tepat sasaran. Ini adalah cara melipat gandakan output Anda tanpa melipat gandakan waktu dan tenaga. Kedua, System and Automation Building. Ini adalah level tertinggi, puncak dari memanfaatkan AI untuk kesuksesan finansial. Bayangkan Anda bisa menggunakan AI untuk menganalisis data penjualan Anda secara mendalam, menemukan pola dan memprediksi tren masa depan tanpa perlu menjadi data scientist profesional. Mengotomatisasi customer service Anda dengan chatbot cerdas yang bisa menjawab pertanyaan pelanggan 24 jam, memecahkan masalah, bahkan melakukan penjualan tanpa Anda harus intervensi sedikit pun. Atau bahkan, jika Anda punya sedikit dasar coding, AI bisa membantu Anda menulis kode untuk membangun sistem bisnis yang sepenuhnya otomatis, dari lead generation, follow-up, hingga delivery. Orang yang bisa membangun sistem yang berjalan otomatis dengan bantuan AI adalah orang yang paling dicari. Mereka tidak menjual waktu mereka per jam, mereka menjalankan mesin uang. Mereka membangun aset yang bekerja untuk mereka, dan itulah esensi sebenarnya dari kebebasan finansial. Jadi, itu dia. 3 keahlian fundamental yang akan membuat Anda tidak tergantikan dan justru diperebutkan di era AI ini.
Pertama, AI Prompt Engineering and Strategic Thinking, skill perintah. Kedua, Human-Centric Skills, skill manusiawi. Ketiga, Leveraging AI for System Building, skill membangun mesin uang. Fokuslah mengembangkan ketiganya. Jangan takut pada AI, jangan bersaing dengan AI. Belajarlah untuk menguasainya, untuk memerintahnya. Jadilah manusia yang diperkuat AI, bukan yang digantikan olehnya. Dan pada akhirnya, Anda akan melihat uang justru akan mengejar Anda. Oke, ini tantangan untuk Anda semua para jagoan finansial. Hari ini setelah menonton video ini, coba salah satu tips tadi. Gunakan AI favorit Anda, misalnya ChatGPT, untuk brainstorming 10 ide bisnis berdasarkan passion atau bidang minat Anda. Lalu, share satu ide paling gila atau paling menarik yang Anda dapatkan di kolom komentar di bawah ini. Saya penasaran banget nih sama ide-ide brilian kalian. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Jago Kelola Uang untuk belajar bersama tentang keuangan dan bisnis. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Remember, don't compete with AI, command it.